GRI Semarang, sekaligus juga merupakan Dewan Pembina dari Master Nusa. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Harto MM, Ketua Panitia Kegiatan Diklat Pengembangan Bahan Ajar berbasis smartphone. Yang kami hormati Bapak Abdul Muiz selaku anggota Master Nusa. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Mas Eko Sudinuryanto selaku narasumber kita pada sore hari ini. Dan yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua peserta diklat dari berbagai penjuru daerah, dari ujung barat hingga ujung timur, dari ujung utara hingga ujung selatan yang senantiasa selalu semangat pada sore hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita pada sore hari ini untuk kesekian kalinya Master Nusa melaksanakan diklat ataupun pendidikan latihan untuk berbagai macam bahan ajar dan lainnya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Master Nusa dapat melaksanakan kegiatan diklat pengembangan bahan ajar berbasis smartphone. Tentunya juga tidak luput dari dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua peserta diklat. Meskipun kita kemudian kedua kalinya sholawat beserta salam malah kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan. Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini nanti kita lalui bersama, perkenalkan saya Fitria, Bapak Ibu, dalam sore hari ini sampai menuju ke penghujung acara nanti, insya Allah mendampingi dan menghantarkan Bapak Ibu semua untuk kegiatan diklat pada sore hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diklat yang kita lakukan pada sore hari ini membawa manfaat dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar ya Bu, bentar Bu. Sorry.
Terima kasih Pak Muiz. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kegiatan diklat pada sore hari ini, sekaligus nanti membuka secara resmi acara diklat pada sore hari ini, dan juga menjelaskan tentang teknis pelaksanaan pelatihan selama 4 hari ke depan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Pak Dr. Andes Hartono MM. Kepada Bapak Hartono, disilahkan. Matur nuwun Bu Fitri. Bapak Ibu, nyun tulung Mbak Fitri, nyun tulung. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Suaranya lama. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk beberapa saat saya mengawali pertemuan pada sore hari ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih. Dari sekian yang harus kami sampaikan, ucapan terima kasih tersebut pertama kali tertuju kepada Bapak Ibu peserta. Matur nuwun Bapak Ibu untuk rawuhnya Bapak Ibu memenuhi undangan kami untuk bersama-sama pada sore hari ini kita share. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pula kepada sahabat saya yang sangat luar biasa, sangat energetik, selalu membawa inspirasi, Mas Eko Sudi Nuryanto. Sugeng santen Mas Eko. Sugeng santen Pak R. Baik, nggih, sehat Mas Eko. Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, nggih. Matur nuwun Mas Eko. Sore hari ini kami mengundang Mas Eko untuk kembali berbagi kepada kaitannya dengan teknologi pembelajaran. Kemudian ucapan terima kasih saya tunjukkan kepada yang terhormat Pak Direktur Sugeng santen, Pak Ngasbun, Pak Dokter. Assalamualaikum, Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu persis bahwa entah saat ini masih ngasto nyimak beberapa kamera, tapi yang jelas beliau itu selalu dituntut kamera. Asing gitu. Double ini. Bapak Ibu, harus berharap bahwa dengan rawuhnya Pak Direktur ini nanti akan menambah bobot pertemuan pada sore hari ini karena kajian yang barangkali nanti Bapak paringkan kepada kita semuanya akan menjadi sisi pemahaman. Dan kita elaborasikan, kita jabarkan dalam apa yang akan nantinya diberikan oleh Mas Eko selaku narasumber. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk melaporkan kepada Pak Direktur kaitannya dengan penyelenggaraan diklat pada sore hari ini. Saya matur bahwa peserta kita itu sebenarnya cover dari seluruh penjuru pelosok tanah air, dari berbagai jenjang pendidikan dari SD sampai SMA, SMK. Namun ini memang yang rawuh, ini agak terkendala barangkali memang euforia kaitannya dengan tahun baru kelihatannya masih terasa. Ini kan masih dalam suasana itu hingga kemudian akhirnya ini yang rawuh belum maksimal. Mohon
mohon maaf akan kondisi ini, tapi saya sangat yakin bahwa tidak mengurangi dari kemanfaatan kita belajar pada sore hari. Kemudian yang berikutnya, Bapak, kami matur bahwa tema diklat pada sore hari ini, apa yang kita pelajari adalah pengembangan bahan ajar berbasis smartphone atau dalam hal ini menggunakan program Articulate. Ingatan Bapak untuk laporan kami, dan saya teruskan dengan Saus Atur menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa selama 4 hari ke depan, itu secara garis pertama dan 2 hari kedua. 2 hari pertama itu dari lembaga dari Master Nusa itu akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar blended, jadi gabungan antara daring dan luring. Untuk daring kita selenggarakan selama 2 jam, tepatnya saat ini mestinya jam 3 nggih, tapi kita mundur kali ini karena situasi sampai jam 3.30 atau setengah 5 sampai jam 5.30. Kemudian sisanya yang lain kita gunakan untuk pada hari kedua itu akan kami isi dengan belajar mandiri, diskusi dalam jejaring grup WA. Dengan demikian, Bu, dari kami bahwa untuk selama 4 hari itu tadi, hukumnya wajib bagi Master Nusa untuk caos pemahaman sampai betul-betul Ibu merasa terpuaskan. Jadi saya matur, tolong dicatat bahwa sampai betul-betul Ibu merasa itu Bapak merasa terpuaskan belajar di akan ada bagian produk Bapak Ibu. Nah, untuk bagian produk kali ini, mohon maaf ini ada teman. Oke, saya langsung aja. Jadi untuk bagian produk kali ini kami matur bahwa Master Nusa itu lebih meyakini bahwa Bapak Ibu kagungan wisdom, kagungan kemampuan yang lebih, profesionalisme yang lebih kaitannya dengan pengembangan ilmu. Oleh karenanya untuk pengerjaan dari tugas tersebut saya mengikuti pola belajar pendekatan andragogi di mana Bapak Ibu saling berkolaborasi, kemudian di sana akan terjadi mungkin tutor sebaya, gitu. Tapi sebayanya itu orang dewasa. Nah dengan demikian maka akhirnya Bapak Ibu akan lebih cepat untuk bisa menyelesaikan. Namun demikian saya harus penekanan bahwa yang kami harapkan dengan pengumpulan tugas adalah secara mandiri. Sekali lagi, pengumpulan tugas secara mandiri, sedangkan untuk pengerjaannya monggo silahkan dilakukan secara berkelompok. Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya menjadi wahana bagi kita untuk bisa berkolaborasi itu tadi. Bapak Ibu sekalian, saya harus matur yang terakhir kali, Mbak Fitri. Kali ini sore ini saya tidak caos bahan literasi, Mbak Fitri. Sebagai gantinya ngaten Bapak Ibu, bahwasanya untuk Master Nusa, caos ajakan penuh kepada Bapak Ibu untuk yuk mari semuanya kita bergandeng tangan untuk menghasilkan. Nah,
sudah kami awali, Bapak Ibu. Kami awal Master Nusa membuat buku. Kami mengundang Bapak Ibu dari seluruh Nusantara untuk bersama Master Nusa untuk menghasilkan karya. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah pada sore hari ini tidak kurang, saya ulangi, tidak kurang ada 50-an lebih penulis yang sudah berhasil kami himpun. Sangat yakin bahwasannya apa yang Bapak Ibu hasilkan di dalam program kami itu tadi akan jauh lebih bermanfaat bagi anak di desa dan tentu pula bagi Bapak Ibu yang ngasto. Nah, terkait dengan itu, maka monggo Bapak Ibu, pada Bapak Ibu yang sore hari ini hadir, saya mengajak pula Bapak Ibu untuk ikut bersama kami yang kagungan kemampuan untuk menulis, monggo kita nulis bersama-sama. Nanti Master Nusa yang menerbitkan. Yang kagungan kompetensi untuk jadi kolaborator pemasaran, saya undang sebagai kolaborator pemasaran. Kemudian yang berkenan untuk menggunakan soal sebagai kolaborator, saya tak menggunakan soalnya saja, monggo silakan. Karena pada prinsipnya bahwa kita memang harus saling meringankan. Dan terakhir, kalau misalnya hari ini untuk justru tingkatkan kebaikannya, Mas Eko harus menyediakan diri 24 jam untuk menerima konsultasi dari teman-teman hingga kemudian akhirnya menjadi produk yang yakin sekali kita kemas, kita labeli, kemudian kita jadikan paket yang bisa membantu Bapak Ibu yang lain untuk menjadi paket yang tadi saya matur, menjadi paket yang membantu, yang tentu akan bernilai bagi Bapak Ibu pembuat dengan tentu saja nilai kebaikan, apakah itu kebaikan ilmu maupun kebaikan meritokrasi. Nah, demikian pula bagi Bapak Ibu penerima, maka saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu akan dikenang untuk karya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak saya matur. Yang terakhir tadi saya betul-betul caos tantangan bagi Bapak Ibu. Monggo silakan dengan program Articulate yang kali ini kita pelajari bersama dari Mas Eko, itu benar-benar kita kemas sebaik mungkin. Hasilnya ini nanti kita coba untuk himpun dan Master Nusa memiliki jaringan untuk menyebarkannya menjadi sebut saja aspek industri untuk kita jual. Bapak Ibu sekalian, hari ini 7 Januari 2021, meski terlambat, Sugeng Warsa Enggal, selamat tahun baru Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun baru kita dimudahkan dalam segala hal, dalam lindungannya. Amin. Amin. Dan atas izin semuanya, atas izin Pak Direktur, atas izin Bapak Ibu sekalian, maka pelatihan pembuatan bahan ajar berbasis Android atau smartphone 7 hingga 10 Januari 2021 saya nyatakan dibuka. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, yang disampaikan oleh Bapak Hartono selaku panitia bahwa Zoom kita selama 2 untuk praktek karya dari kegiatan ataupun dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Namun demikian, jangan patah semangat Bapak Ibu, selama 4 hari tentunya dari narasumber dan kita semua tetap akan mendampingi Bapak Ibu sampai selesai. Jadi jangan ragu untuk bertanya maupun berkomunikasi melalui grup WA. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan. Selanjutnya dengarkan bersama dawuh sakti ataupun keynote speech disampaikan oleh Bapak kita, Dr. Ngaskar MPD. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang, juga pembina di Master Nusa. Monggo kepada Bapak Ngaskun, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, suara saya jelas terdengar, teman-teman semua. Iya, sampun Bapak jelas. Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terhormat Pak Dokter. Ya. Suara kurang keras. Oh, kurang keras. Ya. Terlalu banyak. Oh iya. Ini karena Pak Ketua dengar yang sebelah ini Mas ini. Ya. Baik. Sudah cukup jelas Pak Ketua? Jelas ya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mendapatkan kesempatan baik untuk serawung ya secara akademik. Dalam serawung ini mudah-mudahan nanti bisa ada transfer of knowledge dengan baik ya, transfer of skills ya dengan baik dari Mas Eko ya. Yang saya hormati Bapak Ketua yang sangat gigih ya dalam berbagai usaha perjuangan. Ini harus kita apresiasi. Berbagai kegiatan juga beliau tangani dengan menggunakan dingin. Tangannya ademen mungkin masuk ester jadi bertangan dingin Pak Ketua ini. Yang saya hormati pula dan saya banggakan Mas Eko, ya tokoh muda yang kali ini bersama-sama akan berbagi ya pengalaman, berbagi ilmu ya bersama-sama dengan kita. Nanti kita ikuti bersama dan teman-teman yang lain, Mas Muiz, Bu Fitriah dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Selamat datang ya di acara ini. Semangat ya, ini semangat tahun baru, mudah-mudahan masih terus ya mewarnai kita bersama untuk terus berbenah diri, untuk terus menimba ilmu ya, karena prinsip kita memang belajar sepanjang hayat ya. Prinsip kita belajar sepanjang hayat. Jadi selama hayat dikandung badan, maka kegiatan belajar tidak akan pernah berhenti. Salah satu sisi penting dari proses pembelajaran kita adalah bahwa pada sore ini ya kita bersama-sama akan belajar ya dalam 4 hari ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang kami mengapresiasi, menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih secara tulus pertama kepada kawan-kawan Master Nusa yang telah menginisiasi pelatihan-pelatihan serta tadi sudah diinformasikan oleh Pak Ketua ya untuk orientasi masyarakat kita, khususnya masyarakat pendidikan dan juga keluarga dengan fasilitasi berupa penerbitan buku-buku elektronik ya, karena sekarang zamannya elektronik. Ini saya kira sebuah terobosan yang sangat kami apresiasi.
dan ini nanti kita akan sambut baik ya. Oleh karena itu kerjasama ini juga kita berharap bisa seterusnya kita pertahankan, kita tingkatkan. Dari pasca sarjana kita siap untuk memasok ya narasumber-narasumber ya, kemudian juga pelatih yang nanti akan serawung bersama, termasuk juga beberapa penulis handal. Saya kira sudah mulai ya bergabung ini dengan Pak Ketua. Tadi kita sempat berkomunikasi dengan sejumlah tim dan Alhamdulillah sangat bagus tadi. Jadi kita sangat bangga ya dengan Bapak Ibu tim yang mudah-mudahan segera saja nanti bisa dieksplor lebih jauh dan kita segera luncurkan ke masyarakat. Ini soalnya sudah mulai nih Pak Ketua ya. Jadi semester 2 ya, semester genap ini. Semester genap mulai. Maka kita harapkan buku-buku yang diproduk oleh Master Nusa bisa segera beredar dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, ya baik para guru, anak-anak kita, juga oleh orang tua, ya karena salah satu sisi yang kita sangat perhatikan adalah bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anaknya belajar ya dengan mudah, ya dengan gembira, lewat berbagai permainan yang ada di dalam buku itu, interaksi-interaksi yang ada di dalam buku, dan seterusnya. Mudah-mudahan keluhan bahwa orang tua pusing ya, karena COVID dan sebagainya, kemudian bisa teratasi ya. Minimal salah satu sumber belajar untuk anak-anak nanti bisa kita bantu, kita sediakan. Ya. Terus ya selamat, ya terus berjuang kawan-kawan Master Nusa, ya jangan kendor lah istilahnya ya, jangan kendor. Ini masyarakat masih menanti berbagai produk-produk positif kita ya, termasuk tentu peran serta teman-teman instruktur ya Mas Eko dan lain-lain sangat kita butuhkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian untuk sedikit sharing ya, mengawali Mas Eko nanti yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu selama 4 hari ya. Saya sedikit akan menyampaikan mungkin pemantik ya. Jadi apa sih ya istilahnya Mbak Fitriah tadi apa kata-kata apa gitu ya. Sakti Pak tadi Pak. Mantra sakti ya. Mantra-mantra sakti ini mungkin dari kunci-kunci pokok saja yang mengawali dialog ya, diskusi Bapak Ibu sekalian dengan Mas Eko. Izinkan saya menampilkan. Apakah sudah bisa disaksikan, dilihat? Ampun Bapak. Ya. Alhamdulillah. Saya mungkin karena ini sebagai pemicu hanya beberapa hal saja, ya pokok yang sangat pokok yang akan saya sampaikan. Hanya beberapa menit awal ini sajalah. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan berkutat ya bersama dengan Mas Eko secara mendalam. Pemanfaatan smartphone ya dalam pembelajaran. Nanti tentu Mas Eko hari ini akan mulai dengan storytelling ya. Storyline ya, mungkin untuk waktu-waktu berikutnya nanti memanfaatkan smartphone dengan metode-metode ya, dengan strategi ya, dengan di Bapak Ibu sekalian, smartphone sungguh sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar ya bagi kita yang hidup sekarang. Bukan saja bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau lihat pada data misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ini pengguna smartphone ya. Kalau diprediksi sampai dengan 2025, ini sekarang kita sudah 2021. Bisa mencapai 89% dari seluruh penduduk kita itu menggunakan smartphone. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi perkembangannya bisa kita saksikan di situ. Untuk sekarang kita di 2021 itu ya, ini hampir 80% penduduk kita menggunakannya. Ya.
Tentu ini yang terbanyak ya tentu usia-usia sekolah, ya usia-usia remaja, adolesen awal akhir gitu kan, dari para pemuda gitu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus kemudian pandai-pandai selaku guru memanfaatkan kesempatan, harus pandai-pandai memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kepentingan pembelajaran kita. Jadi kita seperti ini Bapak Ibu, ya banyak yang sudah memprediksi ini. Tentu bukan prediksi berdasarkan hanya perkiraan ya, tetapi dengan perhitungan-perhitungan digit ya, dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Di tahun 2025 itu bisa mencapai 89% dari populasi kita kenal oleh rakyat kita ya, orang sudah tertinggal itu, maka katanya ketika tidak membawa itu HP. Bagaimana mungkin gitu ya? Kehidupan bisa berjalan kalau itu. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan harus memanfaatkan ini secara cerdas gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data tersebut ya bisa kita lihat bahwa di Indonesia ya juga seperti di negara-negara lain akan terus mengalami peningkatan. Ini trennya coba di tahun 2015 tadi ya, di gambar tadi, 2015 saja itu baru 28,6%. Tahun 2015, padahal kita hanya baru 5-6 tahun lah gitu kan. Nah, seiring perkembangan waktu ya semakin lama smartphone semakin banyak penggunanya. Ini misalnya ya. Jadi di tahun 2018 itu sudah 50. Di tahun berapa ini? Setahun setelahnya ya, berarti 19 ya. Di tahun 19 ini sudah 6 hingga oleh karena itu hingga tahun 2025 tadi diprediksi tidak kurang dari 89,2%. Ini artinya ya peluang pemanfaatan handphone semakin lama akan semakin banyak Bapak Ibu sekalian. Ini pengguna internetnya. Ya, pengguna internetnya. Ya, angka-angkanya bisa kita saksikan bersama di situ Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa kita lihat di situ ya angka-angkanya. Ini total populasi kita itu ada 272 juta. Ya. Kemudian mobile phone connections itu bahkan 338 juta. 338,2 juta. Padahal penduduknya 272,1 juta. 272, tetapi pemakai atau koneksi HP itu ada sekitar 338. Jadi 124% dari total penduduk kita itu melakukan koneksi HP. Artinya apa? Banyak di antara penduduk lebih dari satu bahkan gitu. Ini tidak sekedar 100% gitu ya. Tetapi ini lebih dari itu. Nah, tentu yang banyak juga menggunakan adalah anak-anak sekolah gitu kan. Nah, sedangkan internetnya seperti ini angkanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Pemakaian internetnya. Seperti itu. Jadi sama ya. Maka ini peluang sangat bagus, kita tidak menyia-nyiakan. Kalau dulu-dulu ya kita rame-rame melarang anak-anak menggunakan HP, ke sekolah dilarang menggunakan HP, ada ke sekolah boleh menggunakan HP, tetapi kemudian harus diserahkan atau dimasukkan ke loker selama di sekolah, dan seterusnya. Tetapi semakin berkembangnya zaman, saya kira harus kita sikapi secara bijaksana, karena HP tidak bisa lepas dari kehidupan ya masyarakat kita, tidak bisa lepas dari kehidupan anak-anak kita, maka HP justru harus bisa dimanfaatkan untuk alat pembelajaran.
Jadi setiap saat ketika anak melihat HP, bukan sekedar mencari hiburan, tetapi yang terbanyak di situ adalah hiburan, mencari hiburan sambil mereka melakukan proses pembelajaran. Ini ya, jadi ini angka-angkanya ya, kalau internet itu mencapai ini ya, dari 272 juta penduduk tadi mencapai 175,4 juta orang ya yang itu melakukan. Sedangkan smartphone-nya tadi ya, dari 272 juta itu ada 338 juta unit yang terkoneksi ke internet. Ya ini ya. Jadi ini malah ada data juga tentang pengguna sosial media sejumlah 160 juta jiwa. Tentu ini akan mengalami perkembangan ya Bapak Ibu sekalian, akan mengalami perkembangan. Maka semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat akhirnya harus kita arahkan kepada penggunaan HP, ya, penggunaan IT dan seterusnya itu. Nah, guru pun harus menjadi pelopor, ya Bapak Ibu guru harus menjadi pelopor pemanfaatan internet yang baik, ya pemanfaatan internet untuk pembelajaran, pemanfaatan HP untuk pembelajaran gitu. Ya, maka kemudian diadakanlah pelatihan hari ini dan juga kita sediakan produk-produk dari Master Nusa ini, ya buku-buku tadi Pak Ketua sudah menawarkan, ya ada peluang kepada Bapak Ibu untuk menjadi kolaborator, untuk menjadi penulis bahkan ya. Kemudian juga untuk menjadi pemakai dan seterusnya. Dipersilahkan ya. Dibanding periode berikutnya di Januari 2019, ya maka ini setahun kemudian di Januari 20 sudah bertambah 20. Ini pertambahannya saja Bapak Ibu sekalian. Nah, infografisnya seperti ini ya. Tadi angka-angkanya. Ini populasi berdasarkan grup usia. Kita harus cermati ini Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti kalau Mas Eko kan di sisi ya, yang disampaikan oleh Mas Eko kan di sisi untuk mengemas proses bahan ajar ya lewat smartphone. Tapi sekarang harus kita cermati juga bahwa pemakai smartphone kita itu seperti ini ya, berdasarkan tingkat usianya gitu ya. Dari total populasi itu 13 ke atas ya itu jumlahnya sekian, kemudian 18 tahun ke atas sekian ya, sedangkan 16 tahun hingga 64 tahun sekian. Jadi populasi pemakai internet untuk usia-usia sekolah, usia-usia mahasiswa sangatlah besar. Ya karena memang jumlah penduduk kita terbesar ada di golongan-golongan ada di usia-usia produktif tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saya lewati ya. Ini pemanfaatan. Nah, sekarang pemanfaatan smartphone itu untuk apa saja? Ini menurut penelitian agak baru ya yang saya sajikan ini sebagai sumber belajar antara lain smartphone itu dimanfaatkan untuk mencari istilah-istilah yang belum difahami siswa. Ini menurut hasil penelitian ini Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu punya strategi ya, cara-cara pemanfaatan yang untuk berbagai kepentingan sebenarnya. Apa saja ya kebanyakan kemudian kita ke internet, dan internet yang paling dekat di tangan kita adalah HP ya, bukan laptop, bukan CPU gitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua sebagai sumber belajar bagi siswa ketika guru berhalangan hadir. Ternyata ini juga bisa mengatasi ketika Bapak Ibu guru ada halangan. Ya ketika waktu itu ini ya, tentu ini ketika belum ada pandemi gitu. Nah, sekarang ketika pandemi maka semua proses hampir semuanya nanti harus melalui smartphone gitu ya. Mayoritas nanti. Kemudian sebagai sumber belajar tambahan ya, selain dari buku paket atau LKS atau apapun yang disediakan oleh Bapak Ibu guru. Ini ya, jadi Bapak Ibu betapa kemudian niat dari Master Nusa untuk menyediakan buku-buku elektronik itu sangat kontekstual ya, sangat kontekstual dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian strategi pemanfaatan smartphone itu ini nyambung dari penelitian tadi ya.
antara lain misalnya untuk membuat kontrak pembelajaran sejak awal masuk di tahun ajaran baru. Ini ya, ini menurut penelitian itu gitu ya. Kemudian melarang melakukan penambahan daya baterai saat jam pembelajaran. Ini strategi ya pemanfaatannya agar tidak mengganggu maksudnya kan. Kemudian menggunakan smartphone sebagai strategi pembelajaran yang menarik dan variatif bagi siswa. Setidaknya ini ya Bapak Ibu ya hasil penelitian yang bisa kita pakai ya sebagai salah satu rujukan bahwa kehidupan anak-anak kita itu ya sebenarnya hampir seluruh kehidupan mereka itu diwarnai tidak bisa terpisah dari apa yang disebut dengan smartphone. Oleh karena itu ini ada data penting lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita cermati tempat anak bersmartphone itu di mana saja gitu ya. Ini ada survei yang hasilnya seperti ini. Ya, di rumah ya, apalagi sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kondisi sekarang ketika anak-anak harus belajar di rumah ya. Betapapun kemarin sudah dirancang oleh kementerian anak-anak bisa kembali masuk ya, tetapi sekarang batal ya karena wabah masih terus mengintai kita gitu ya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya lah ya, seluruh bangsa Indonesia ini dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ya. Nah, 99% anak-anak kita bersmartphone itu di rumah. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Ini berarti menjadi sangat penting. 99%. Kemudian 71% menggunakan saat bepergian. Saat bepergian pun mereka banyak yang menggunakan itu. Kemudian saat di rumah makan, ya saat di rumah makan, ada 70%, 40%-nya ya ketika bermain di rumah temannya, ada 17% ya mereka di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berarti ya nanti ketika wabah sudah selesai semakin artinya kondisi semakin memungkinkan bagi kita untuk adanya pembelajaran offline ya, pembelajaran ketemu langsung ya antara siswa dan Bapak Ibu guru, maka ini perlu ditingkatkan lagi ya. Tetapi setidaknya begini Bapak Ibu sekalian, dari data ini ya kita bisa melihat bahwa ternyata di hampir keseluruhan waktu anak-anak kita itu di hampir semua tempat anak-anak kita itu tidak bisa lepas dari apa itu gadget, tidak bisa lepas dari smartphone itu. Di mana-mana ya bisa kita lihat lah. Di kendaraan umum ya di mana sajalah kita bisa lihat mereka akan selalu bermain HP, bahkan ketika mereka makan, tidak hanya di rumah makan tetapi juga di rumah sendiri. Ini ya maka yang harus mendorong kita bersama untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu penting ya untuk bahan diskusi ya selama 4 hari ini, sekaligus pijakan ya bagi Bapak Ibu betapa pentingnya proses pembelajaran dengan memanfaatkan handphone, lebih-lebih sekarang ketika kita berada dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur. Iya. Turun. Mau foto tadi. Monggo bisa dilanjutkan Bu Fitri. Oke. Terima kasih Bapak Direktur atau Bapak Dr. Ngasbun yang sudah menyampaikan dawuh-dawuhnya yang sangat luar biasa, tentunya menjadi pokok atau bekal kita nanti dalam mengikuti kegiatan diklat yang akan disampaikan oleh Mas Eko. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi disampaikan bahwa kita sebagai pendidik itu bisa mengambil peluang yang ada dalam setiap kesempitan, dalam artian bahwa benar yang disampaikan bahwa saat ini adalah peluang kita terbanyak anak-anak kita usia SD sampai SMA
dan bahkan mahasiswa itu mereka tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Jadi dengan itu kita bisa mengambil peluang untuk bisa memanfaatkan secara baik dan benar. Dan kalau tadi disampaikan adalah merupakan Dewa Sakti, lah ini dari Mas Eko akan menghantarkan proses menuju kesaktian, ya, sehingga dari itu nanti bisa menghasilkan sebuah karya. Karena sebagai pendidik adalah dituntut untuk mampu untuk berinovasi, berkreasi, mengembangkan keahlian, mengembangkan keilmuannya sehingga menghasilkan sebuah karya. Dan ini pas sekali dengan tema kita, salah satunya yaitu mengembangkan bahan ajar yang berbasis smartphone. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Musa siap memasarkan karya Bapak Ibu nanti. Oh iya, siap. Ya. Mas Musa siap memasarkan ini nanti Bapak Ibu semuanya sudah disampaikan langsung oleh Ketua. Bapak, terima kasih, dan bersama masyarakat terdidik Nusantara kita semua insya Allah bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke narasumber, monggo silahkan disiapkan mungkin teh atau kopinya, nanti bisa sambil dicemil cemilannya, diunjuk minumannya, biar tidak sepaneng. Nanti Mas Eko insya Allah akan menghantarkan Bapak Ibu dengan tidak membosankan. Dan sebelum Mas Eko menyampaikan materinya, perlu kami sampaikan sedikit ataupun sekilas tentang profil beliau, yaitu beliau dilahirkan di Demak, di Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Tempuran, RT 5 RW 1, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Beliau diberi nama Eko Sudinuryanto. Mengajar sampai, dan untuk usia yang masih saya rasa masih muda sekali ini, maka saya panggil Mas saja biar lebih akrab gitu, nggih. Mas Eko Sudinuryanto ini sudah banyak sekali Bapak Ibu prestasi yang diraihnya, yaitu di tahun 2011 adalah juara 1 dalam lomba pembuatan bahan ajar multimedia tingkat Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2012 finalis lomba pembelajaran berbasis blog tingkat Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2014 juara 3 lomba pembuatan bahan ajar multimedia tingkat Jawa Tengah. Finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional tahun 2015. Finalis lomba mobile Ki-Hajar tingkat nasional 2016. Finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional tahun 2016 juga. Dan di tahun 2017 finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Di tahun 2017 kontributor konten portal pendidikan BPMPK. Kemudian di tahun 2018 finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional, dan 2018 pemenang lomba Memba TIK Pustekom Kemdikbud. Kemudian di tahun 2019 finalis lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional, dan masih sama di tahun 2019 kontributor konten portal pendidikan BPMPK Kemdikbud. Jadi setiap tahun beliau adalah lalu mempunyai inovasi pembelajaran terbaru untuk mengikuti berbagai lomba inovasi pembelajaran di tingkat nasional. Dan mungkin tidak hanya itu saja, sampai hari ini pun dan berikutnya beliau masih terus berupaya berkreasi, berkarya untuk menghasilkan sehingga bisa ditularkan kepada kita semua. Dan salah satunya adalah pada sore hari ini di kelas yang kita lakukan bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tidak pantas kalau saya terlalu banyak, nanti waktunya Mas Eko tidak cukup untuk menyampaikan. Oke, selanjutnya waktu sepenuhnya saya haturkan kepada beliau Mas Eko. Monggo Mas Eko. Terima kasih Mbak Fitri. Yang saya hormati Pak Ngasbun, kemudian Pak Hartono, Mas Muiz, dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih semangat di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu
pengembangan media pembelajaran berbasis smartphone. Kedua kalinya sholawat serta salam kita tujuan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Untuk ketiga kalinya, terima kasih pada panitia, dalam hal ini Master Nusa, untuk kesekian kalinya memberikan kepercayaan pada saya untuk sharing tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nanti ada manfaatnya, apalagi untuk pengembangan istilahnya bahan ajar di masa pandemi seperti ini. Karena saya kira untuk dalam waktu dekat ini pemerintah masih memberlakukan kebijakan PJJ karena kayaknya COVID belum bisa diatasi. Nah, gitu ya. Ya, tidak istilahnya langsung aja nggih. Jadi saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ngasbun tadi sudah jelas. Nah, saya sekarang ini sebagai yang disampaikan Pak Ngasbun, saya berbicara sebagai praktisi. Jadi nanti saya akan bercerita. Jadi membuat sebuah media pembelajaran berbasis smartphone itu nanti saya coba akan menggambarkan apa yang sudah saya buat dengan articulate storyline. Nah, tak kenal maka tak sayang, ini saya coba untuk kenalan dulu ya. Jadi saya Eko Siti Nuryanto, istri 1, 2 anak saya. Nah, saya dikelilingi oleh cewek-cewek nih Bapak Ibu. Nah, saya mencoba untuk jadi juara bertahan saja ya. Jadi cowok yang ganteng di keluarga. Ya, ini seperti yang disampaikan Mbak Fitri tadi ya. Ini beberapa kegiatan saya yang saya awali dari 2000 sebenarnya tahun 2010 ya. 2010 saya mulai mengenal dunia multimedia. Karena saat itu mungkin saya berasal atau berangkat dari status sebagai guru honorer itu. Nah, karena kalau di negeri itu kan guru honorer ini mohon maaf ya agak dikesampingkan, katakanlah gitu ya. Jadi yang dipakai kan selalu guru senior. Apalagi kalau ada kepala sekolah yang berdasarkan kegiatan yang melihat ya, daftar urut kepegawaian, pasti yang ditunjuk itu senior terus Bapak Ibu. Nah, kemudian berangkat dari situ, saya mencoba untuk itu saat itu saya masih melihat dari skop lokal ya. Jadi saya kebetulan guru bahasa Inggris di Demak. Nah, ini saya melihatnya masih skop lokal. Di Demak itu masih sedikit atau mungkin bahkan tidak ada yang saat itu mengintegrasikan pembelajaran dengan IT. Nah, kemudian saya mencoba untuk belajar. Nah, 2010 saya ikut lomba. Ya, saat itu biasa orang kampung, guru dari desa, coba-coba ikut lomba, ya itu diajar sana sini, nggak tahu apa-apa. Iya Pak, iya Bu, nanti akan saya perbaiki. Ya, itu. Nah, terus alhamdulillah saya belajar 2011. Saya tidak menyangka bahwa karya saya itu menjadi juara 1 di tingkat Jawa Tengah. Saat itu yang menyelenggarakan adalah LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tingkat Jawa Tengah. Saya tidak menyangka nama saya dan sekolah saya disebut di event tersebut. Lalu menuju ke tahun-tahun berikutnya dan sampai di tingkat nasional. Ya, saya ini mungkin Bapak Ibu ini saya cerita dikit nggih, awal dari bagaimana saya mengenal media pembelajaran interaktif. Nah, awalnya saya mengenal PowerPoint Bapak Ibu. PowerPoint itu saya yakin Bapak Ibu sudah kenal semua. Karena setiap laptop pasti sudah terinstall dengan PowerPoint. Saya menyebutnya itu software sejuta umat. Nah, itu 2007 saya mengenal PowerPoint. Kemudian ternyata PowerPoint itu tidak hanya digunakan sebagai media presentasi saja Bapak Ibu. Tapi nanti bisa digunakan untuk media berbasis smartphone juga. Jadi nanti kedepannya mungkin kayaknya ada jadwal dari Master Nusa untuk mengenalkan PowerPoint untuk tidak hanya sebagai media presentasi saja, nanti dikembangkan menjadi media pembelajaran berbasis smartphone. Kemudian tidak sengaja saya searching, saya kenal dengan namanya Flash Bapak Ibu. Namanya masih Makromedia Flash 8. Saya melihat kayaknya ada sesuatu yang beda dengan PowerPoint Bapak Ibu. Ternyata betul Bapak Ibu. Jadi tahun 2010 saya masih menggunakan PowerPoint. 2011 ternyata Flash itu sangat powerful sekali. Dan alhamdulillah saya juara 1 itu dengan menggunakan Flash ini. Nah, kemudian ini masih berbasis PC Bapak Ibu. Media pembelajaran interaktif tapi masih berbasis PC. Nah, kemudian
tahun 2013. Nah, kemudian ada flash lagi, tapi ini sudah meningkat lagi, Pak Ibu. Nah, ini juga harus didukung dengan ini spek laptop yang lumayan bagus, Pak Ibu. Saat itu Core 2 Duo. Nah, Core 2 Duo sudah lumayan bagus saat itu. Kalau sekarang digunakan dengan menggunakan i3 malah lebih bagus lagi. Apalagi yang spek lebih tinggi lagi, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, saat itu saya masih honorer, Bapak Ibu. Saya bela-belain utang. Nah, itu. Guru honorer kok wani utang, Bapak Ibu. Beli laptop. Nah, saya memberanikan diri, caranya nembung, Bapak Ibu. Bilang ke istri saya. Awalnya juga gitu ya. Ngapain beli laptop hanya untuk belajar kan itu. Sedangkan penghasilan aja tidak menentu. Nah, kemudian saya nekat, Bapak Ibu, nekat ambil koperasi. Nah, itu angsur tiap bulan akhirnya lunas. Dan saya tidak tahu, tapi saya punya keyakinan bahwa saya yakin flash itu nanti akan berguna. Ternyata betul, Bapak Ibu, dan akhirnya mengantarkan saya sampai sekarang ini bisa ketemu Bapak Ibu, bisa berbicara di depan orang-orang banyak dengan flash ini. Nah, itu. Kemudian saya melihat flash ini ketika dipakai oleh individu itu cocok, Bapak Ibu. Tapi ketika saya share dengan orang lain, dengan teman-teman yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru, awalnya mereka tertarik, Bapak Ibu. Tertarik, tapi ketika sudah masuk di script, kalau ini kan makanya kan bahasa script, Bu, bahasa program, Bu. Jadi Bapak Ibu merasa keberatan sekali, bingung ketika menggunakan script, Bapak Ibu. Waduh, lah ini akhirnya saya modelnya membuatkan template saat itu. Jadi buat template, Bapak Ibu hanya mengisi saja. Terus saya berpikir, lah ini tidak bisa berkembang. Mereka kan hanya ngisi konten aja. Nah, kemudian saya searching lagi, ya alhamdulillah dapat atau ketemu dengan software yang namanya Articulate Storyline. Saat itu saya mengenal masih Storyline versi 2. Nah, kemudian saya coba pelajari, ternyata sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat persamaan dengan PowerPoint itu apa, perbedaannya apa. Nah, nanti saya yakin akan bisa mempelajarinya dan akan bisa menghasilkan sebuah produk, Bapak Ibu. Dan jadi saya bisa mengatakan seperti ini karena saat ini Articulate Storyline banyak sekali penggemarnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau searching di YouTube, ya di YouTube, coba aja ketik media pembelajaran berbasis Articulate Storyline. Saya yakin nanti yang muncul ini banyak sekali media-media yang ada kaitan dengan storyline itu. Nah, nanti yang saya kembangkan itu nanti akan muncul di peringkat kalau nggak 1, 2, Bapak Ibu. Nah, itu ternyata apa itu? Tidak usah ini aja, tidak usah storyline, tidak usah diikutan aja. Misalnya pengembangan media pembelajaran berbasis smartphone. Nah, saya yakin nanti akan storyline akan muncul jadi pilihan yang pertama yang dipilihkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Nah, kemudian inilah hasil-hasil dari apa yang saya buat dari storyline. Jadi Bapak Ibu tidak hanya berhenti sampai smartphone aja, berbasis media berbasis smartphone, tapi bisa dikembangkan dengan media manual, Bapak Ibu. Ini best practice saya yang terakhir di tahun 2019 ketika saya menyampaikan ini di Kemendikbud. Jadi saya membuat judul market digital di kelasku. Jadi ini saya buat marketnya. Kemudian untuk versi digitalnya saya itu buat dari storyline, Bu. Nah, ini kan cocok dengan apa yang disampaikan dari kementerian bahwa kita harus bisa mengembangkan model pembelajaran blended learning itu. Ya, jadi storyline nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk praktek atau mengimplementasikan apa yang disampaikan atau yang diinginkan oleh kementerian. Itu. Terus yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini contoh-contoh media. Ini media ini untuk SD, Bapak Ibu. Kebetulan ada beberapa teman yang minta bantuan kepada saya, kesulitan untuk tesisnya. Mereka itu kan sering ditolak. Ya, judul ditolak. Nah, kemudian saya coba kasih masukan, coba jenengan ajukan judul yang berkaitan dengan yang tren sekarang ini. Yang tren sekarang ini adalah pembelajaran berbasis IT. Karena ini kan musim pandemi. Jadi siswa itu butuh media-media yang untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar. Akhirnya mereka, saya punya ini Mas, saya punya media congklak. Congklak itu seperti dakon itu, Bu. Nah, kemudian diajukan di ACC, Ibu. Tapi dia punya masalah, tidak bisa membuat dalam bentuk IT. Saya buat dalam bentuk ini. Jadi
dakon itu seperti ini ya, seperti memberikan biji-biji ke lubang-lubang itu lah. Saya kemasnya dalam smartphone, dalam dengan software Articulate ini. Dan nyatanya bisa. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah lulus dan sekarang sudah wisuda, Pak Ibu. Ini juga gitu, sama ya. Ini seperti lingkaran. Jadi diputar gitu, nanti dia berhenti, kemudian ini bermain kosakata, Pak Ibu. Nah ini pun dia hanya ini bisa membuat media manualnya. Kemudian saya bantu dengan membuat media digitalnya. Nah kemudian ini juga ini berupa buku digital yang saya buat dengan menggunakan smartphone. Dengan Articulate maksud saya. Ini buku paket dari kalau SD itu tema ya, tema 1 sampai berapa itu. Kemudian ini saya buat, saya kemas dalam bentuk digital. Jadi siswa tidak usah membawa buku yang besar itu ya. Jadi mereka hanya membawa satu benda yang ada di genggamannya itu, yaitu smartphone yang isinya salah satunya adalah materi pelajaran. Nah kemudian ini kamus ini juga saya kembangkan dengan smartphone juga Bapak Ibu, dengan Articulate. Jadi banyak sekali nanti ide-ide yang saya yakin Bapak Ibu bisa dapatkan dari Articulate Storyline Bapak Ibu. Nah ini kan model manualnya. Nah sekarang kan era digital, anak-anak kan malas kalau ketika mungkin eranya sudah beda ya gitu. Kalau kita kan atau saya ya, dulu zaman sekolah kan masih pakai buku manual seperti ini. Ini kamus saku Bapak Ibu. Nah kemudian saya kemas dalam bentuk digitalnya. Jadi mengatasi kebosanan kayak gitu ya. Karena di dalam sini juga saya berikan semacam multimedianya, ada audionya juga, ada gamenya juga. Jadi anak ada ini gamenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau salah itu ada anak menangis. Nah, menangisnya itu histeris Bapak Ibu. Ini saya teringat kalau membuat ini tuh ketika malam-malam saya lupa ngasih tahu istri saya. Kalau saya itu lagi membuat media. Nah, pagi-paginya istri saya bilang, "Loh ya, tadi malam tuh ada anak menangis ya. Aku mau ke belakang aja nggak berani." Ternyata dia saya lupa mengecilkan audionya. Ini menangisnya histeris ini. Seperti anak bayi lagi menangis minta balon itu ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini nanti jangan khawatir selain rekaman tutorial pada hari ini, di sore hari ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengunjungi blog saya. Itu banyak sekali tutorial yang berkaitan dengan Articulate Storyline. Hasil dari pengembangan media pembelajaran. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat ini ada review langkah-langkah, kemudian tutorial pembuatan dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas dari usaha. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung via WhatsApp ya. Insya Allah nanti saya akan siap. Jadi kalau sudah di booking sama salah satu penyelenggara, insya Allah saya akan total Bapak Ibu. Kadang istri saya juga ini marah-marah juga di Indomaret, di pasar itu saya selalu pegang HP terus ya. Iku buat diselengnya HP. Ya, gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini cerita itu dia dirilis pada tahun 2012, kemudian berkembang di tahun 2014 jadi Storyline 2. Kemudian yang di tahun ini 2017 sampai sekarang ini dia masih ada di Storyline 3. Jadi nanti saya akan saya akan fokus ke Storyline 3, tapi saya tidak menutup kemungkinan menjelaskan tentang Storyline 2. Karena saya yakin Bapak Ibu ini kan dari laptop bermacam-macam, dari speknya ya. Speknya kan untuk misalnya RAM-nya, kemudian hard disk-nya kecilnya berapa, besar berapa kan saya kurang tahu. Nah, nanti bagi yang tidak bisa diinstal di Storyline 3, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan di Storyline 2. Dan secara ini sama, bedanya hanya kalau di Storyline 3 itu sudah bisa membuat soal secara otomatis Bapak Ibu, multiple choice ya. Dan kemudian game-gamenya itu sudah cukup banyak ya. Kita hanya mengganti-ganti, semua sistem sudah diatur oleh Storyline itu. Nah untuk yang Storyline 2 ini masih seputar game saja. Ya itu pun saja manual Ibu. Kita desain dari membuat dari awal gitu ya. Tapi kalau di Storyline 3 sudah bagus ya, sudah lengkap saya kira. Ya.
Oke, itu seputar dari storyline 3 yang saya kembangkan. Kemudian saya langsung ke prakteknya Bapak Ibu. Jadi nanti selama kurang lebih 2 hari dan 4 hari nanti sebagai pendampingan, nanti Bapak Ibu silakan berkreasi, insya Allah akan saya pandu sampai menghasilkan sebuah karya. Ya, ini saya langsung menuju ke ini ya, ke softwarenya. Jadi tadi saya kalau nggak salah sudah tadi siang mungkin, tadi pagi mungkin, saya share ke panitia untuk link ya, link download. Nanti untuk proses pengerjaan atau instalasi mungkin bisa dikerjakan setelah ini. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah ini ya install, saya malah ini berterima kasih nih. Jadi nanti bisa langsung praktek Bapak Ibu. Ya. Oke, ini saya langsung menuju sambil menunggu apa yang saya sampaikan dari storyline. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin seputar storyline dulu, Bapak Ibu. Saya tak membuka dulu storyline saya. Saya mau bertanya, Mas. Oke, dari Pak Sinten, nggih? Pak Darus. Oh, Pak Darius, monggo, Pak. Jadi itu tadi software Articulate Storyline 3 itu ya berbasis Windows ya. Windows, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Bapak apa? Pakainya terus apa? Nanti OS-nya apa, Pak? Belum pakai. Gimana? OS-nya OS Pak, saya OS-nya. Windows 10. Oh, Windows 10 Windows bisa, 10. Pak. Oke. Oh ya, 64 bit ya. Wah, bisa itu, Pak. Insya Allah bisa nanti untuk yang storyline 3 nanti. Oh ya. Ya. Terus nanti itu softwarenya itu full version atau apa masuknya software krek-krekan apa trial? Bisa Ya. krek. Oke, gini. Saya sampaikan ini, Pak. Apa ya istilahnya kalau Bapak ini kan saya hanya memberikan ini di situ ada full crack-nya. Nah, tapi saya sarankan ini kan kita hanya ini ya tujuan untuk educational purpose only ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak usah share ke teman-teman, ini hanya kita tujuan untuk belajar saja gitu, Pak. Jadi saya takutnya gini, ketika saya memberikan trial itu terutama nyun sewu ini ibu-ibu mungkin ibu-ibu kan kadang kurang memahami tentang software gitu. Jadi, "Duh, Mas, ini software saya kok enggak bisa dibuka lagi. Mas, ini kok ada tulisan apa itu seperti ini." Nah, itu karena mungkin trial, Pak. Nah, ini nanti untuk di tutorialnya itu saya sertakan bagaimana cara menghilangkan trialnya gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini tidak disebarluaskan. Jadi ini hanya tujuan untuk belajar saja. Gitu, Pak, nggih. Oke. Nah, itu ada yang APK itu berarti yang APK nanti bisa dipakai di smartphone ya? Bisa, Pak, nanti. Jadi kelebihan dari Articulate ini hasil atau output dari software ini bisa dijalankan di PC, kemudian untuk smartphone. Jadi tadi kan saya sertakan itu ya web to APK ya. Nah, itu ada perlakuan dikit dari HTML tadi, kemudian diubah, di-convert menjadi sebuah aplikasi, Pak, gitu. Oh ya. Ya, sementara itu dulu, Mas. Oh, belum sempat download. Siap, nggih. Lainnya baru di-sharing. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak, ini langsung saya mulai nggih. Jadi tampilan saya apakah sudah storyline, story view? Sudah. Oke, sudah nggih. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya mau membandingkan dulu Bapak Ibu, membandingkan antara software yang sering Bapak Ibu gunakan yaitu PowerPoint Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tampilan menunya, ini kan mirip-mirip ya, mirip-mirip dari PowerPoint. Nah, PowerPoint sebenarnya bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis smartphone, tapi harus ada tambahan software lagi. Kalau kemarin Bapak Ibu yang mengikuti diklat di Master Nusa, yang tema atau topiknya itu diklat evaluasi digital, itu saya kenalkan, tapi langsung ke
ke softwarenya yang diintegrasikan dengan PowerPoint, tapi tidak cara membuat dari PowerPoint-nya. Nah, ini kalau yang diartikulat itu kita tidak usah nginstal lagi, Ibu. Jadi sudah satu kesatuan dari misalnya kita memasukkan materi, kemudian gambar, video, dan lain sebagainya. Dan nanti kita ada yang namanya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada menu slide, nah ini kan ada graded question ini. Nah kalau saya klik ini kan banyak sekali Bapak Ibu. Ada true or false, kemudian ada multiple choice, kemudian multiple response, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk membuat soal, kemudian bisa digunakan untuk membuat game drag and drop, kemudian fill in dan lain sebagainya. Nah ini sangat cocok juga diintegrasikan dengan sekarang yang lagi tren nih Bapak Ibu, soal yang berjenis AKM. Nah, bisa digunakan untuk membuat ini media pembelajaran yang kontennya adalah AKM itu. Oke, saya mulai Bapak Ibu. Ini kalau ini kan kita nanti akan bermain scene ya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Sebentar, ini kalau saya double klik. Ini ketika Bapak Ibu membuka, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kan persis dengan PowerPoint. Ini ada slide ya, slide 1, slide 2, slide 3 dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan, ini saya punya trik Bapak Ibu, untuk memudahkan ketika kita membuat sebuah media supaya kita mudah mengorganisirnya, maka kita buat persen Bapak Ibu. Jadi maksudnya kan kalau media kan ada pembukaan, opening, kemudian ada materi, kemudian ada game, kemudian ada evaluasi, kemudian ada referensi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita buat persen. Jadi yang saya sebutkan tadi kita buat persen, Bapak Ibu. Oke, saya praktekkan aja, Bapak Ibu. Nah, ini ada story view, ada untitled slide. Nah, kemudian ini saya klik story view dulu, Bapak Ibu. Ada story view, tampilnya seperti ini. Nah, story view itu nanti munculnya seperti mind mapping, Bapak Ibu. Jadi ada jaring-jaring sini nanti. Jadi berapa slide yang Bapak Ibu buat nanti akan tampil di sini. Karena kita baru mulai, maka tampilnya hanya satu, Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari sini, Bapak Ibu. Ini kan judul scene-nya ini kan untitled scene ya. Sekarang saya klik kanan. Kemudian saya rename Bapak Ibu. Saya rename. Nah, ini sebagai opening atau pembuka. Kita pakai bahasa Indonesia saja enggak apa ya? Pembuka. Nah, itu. Jadi slide ini sebagai pembuka. Ya, kemudian ini Bapak Ibu kalau mau mengganti silahkan, enggak apa-apa. Ya, ini saya klik aja supaya kita bisa langsung menuju ke. Sebenarnya kalau tidak ditulis tidak apa-apa, kan ada angkanya tadi 1.1. Ini opening gitu. Nah, berarti slide scene pembuka. Jadi membacanya gini Bapak Ibu. Scene pembuka itu ada slide yang namanya opening. Ini scene ya. Nah, kemudian saya buat lagi Bapak Ibu. New scene. Nah, ini ya, new scene. Oke. Nah, ini berarti pembuka. Kemudian di sini ada, saya klik kanan. Kemudian saya rename materi. Nah, di sini diganti boleh enggak apa-apa. Saya biarkan aja Bapak Ibu. Nah, yang penting ini ya, ada scene pembuka, scene materi. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini sebentar saya yang biasa dulu seperti kita membuat media itu kan ada KIKD ya. Nah, saya kasih KD aja dulu. Nah, KD dulu. Kemudian untuk scene baru lagi, ini saya klik kanan, saya rename. Saya rename ini menjadi materi. Materi. Nah, kemudian saya buat lagi, new scene lagi Bapak Ibu. Ini menjadi, saya rename evaluasi. Nah, evaluasi ya. Kemudian terakhir, nah ini kita rename profil. Nah, profil itu harus diserahkan Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu pembuat media itu kan selalu muncul di tampilan media Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau medianya dipakai oleh siswa-siswinya akan selalu dikenang Bapak Ibu. Nah, kan kadang yang menyedihkan itu ketika apalagi di masa pandemi seperti ini ya, ditanya guru kamu siapa? Waduh, guru siapa ya? Guru anu itu loh. Nah, gitu.
Jadi ini membantu kita untuk mengenalkan kepada siswa-siswi kita. Oke, kita mulai dari ini. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu bisa menambah lagi. Oh, referensi kan belum Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa tambahkan di belakang ini referensi. Ya. Oke, dari yang pertama dulu. Ini pembuka ya, pembuka. Nah, setelah Bapak Ibu klik pembuka ini, di scene pembuka ini, Bapak Ibu langsung menuju ke sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, di sini ada button, ada swipe, ada next, ada next. Karena ini adalah media interaktif di mana nanti button akan kita desain sendiri. Ini kan secara default kita disediakan oleh sana. Kita hilangkan aja Bapak Ibu. Kita hilangkan aja. Nah, kemudian untuk by user ini nanti dibiarkan aja. Ini kan ada automatically, ada by user. Nah, bedanya apa? Kalau automatically nanti misalnya Bapak Ibu membuat memberi sebuah gambar seperti animasi ya. Nah, animasi nanti animasi itu akan hilang. Kemudian setelah bukan hilang ya, akan berhenti. Kemudian setelah berhenti dia akan otomatis menuju ke slide berikutnya. Tapi karena ini masih taraf belajar, kita pilih yang by user aja Bapak Ibu. By user artinya nanti di slide ini ada satu tombol untuk sebagai navigasi untuk menuju slide berikutnya. Jadi mainnya tombol terus Bapak Ibu, tidak automatically. Oke, kemudian when revisiting ini Bapak Ibu ganti dengan reset to initial state. Nah, jadi jangan lupa nggih. Jadi reset to initial state. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah sampai di slide yang jauh, kemudian kembali ke sini secara otomatis akan menuju ke tampilan awal. Jadi di reset gitu Bapak Ibu. Reset, jadi menuju ke tampilan seperti sedia kala. Oke, kemudian ini sudah ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah di double klik aja, double klik. Nah, double klik. Nah, ini tampilannya karena nanti kita berbasis smartphone ya Bapak Ibu ya. Berbasis smartphone otomatis kan tampilannya kurang agak istilahnya melebar ya. Nah, Bapak Ibu silahkan menuju ke sini. Desain, kemudian story, size, kemudian di sini ada story size itu ya. Bapak Ibu silahkan klik sini, pilih. Ini ada 16:9. Saya klik aja. Ya, kemudian coba saya oke. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau saran saya, kita gunakan ukuran customize Bapak Ibu. Ukuran custom mas saya gitu ya. Jadi artinya kalau ketika kita menggunakan ukuran seperti ini itu bisa, tapi nanti ada space ya kurang lebih 3 mili Bapak Ibu. 3 mili di setiap samping-sampingnya ini. Nah, jadi tidak bisa full untuk smartphone ya. Jadi saya sarankan nanti kita pakai yang ukuran custom. Nah, caranya gimana? Kita klik ini ya. Tadi kan ini ukuran bawaan dari smartphone Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ini log aspek rasionya kita hilangkan. Kita hilangkan, kemudian kita ubah menjadi 850 Bapak Ibu. 850. Oke, kemudian yang ini menjadi 480. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau mencatat mungkin untuk hal-hal yang urgent, untuk hal yang saya dikira Bapak Ibu sangat penting, silakan dicatat atau enggak, atau yang sudah bisa praktek langsung praktek Bapak Ibu. Saya coba akan pelan-pelan Bapak Ibu. Kemudian saya klik OK Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini terlalu besar, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan pojok bawah. Terus ketika Bapak Ibu seperti menggunakan PPT itu ya, PowerPoint itu kan ada prosentase itu. Silakan digeser aja. Nah, digeser-geser aja. Nah, ini. Tuh. Atau enggak Bapak Ibu silakan tekan CTRL, kemudian scrollnya dimainkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu menggunakan mouse. Ya, jadi kalau menggunakan mouse itu enak Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu silahkan desain ini seperti Bapak Ibu mendesain di PPT. Ya, kalau kita mendesain PPT seperti biasa gimana Bapak Ibu? Kita klik kanan, kemudian format background. Ya. Nah, ini format background. Kemudian di sini ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, kemudian kita pilih yang picture ini ya. Nah, kemudian saya pilih insert from file. Ini persis seperti Bapak Ibu memasukkan file atau gambar ke
PowerPoint. Oke, saya mencoba cari file saya Bapak Ibu di sebentar. Oh, di background ya. Saya punya kumpulan beberapa background Bapak Ibu. Nah, saya coba pakai yang ini. Saran saya kalau Bapak Ibu memilih background, jangan yang berwarna-warni Bapak Ibu. Nanti malah siswanya nanti konsentrasinya malah ke background Bapak Ibu. Wah, backgroundnya bagus ya. Nah, kalah dengan ini, dengan materinya. Nah, waduh lah ini sudah kita capek-capek buat, ada siswa komen seperti itu. Nah, berarti yang menarik adalah backgroundnya Bapak Ibu. Oke. Nah, di tampilan pembuka ini biasanya kalau saya ya logo lah ya. Logo, kemudian judul media, atau paling enggak ya misalnya welcome to my media. Misal kalau saya kan kebetulan bahasa Inggris. Nah, nanti Bapak Ibu monggo silakan. Kemudian di sini ada misalnya instansi sekolah, kemudian ada tahunnya mungkin ya. Oke, saya coba praktekkan ya. Oke, ini sama Bu, Bapak Ibu kalau kita masukkan gambar ya, insert, kemudian Bapak Ibu silakan picture, kemudian Bapak Ibu pilih logo misalnya. Saya nyimpan logo di, bentar. Saya simpan logo. Ya, saya klik Kemendikbud aja. Nah, ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita meletakkan secara manual Bapak Ibu. Kalau kita secara otomatis kita bisa gunakan ini. Kan sudah kita masukkan ya. Misalnya gini, di sini posisinya. Kemudian ini ada Alin. Nah, kita coba cari. Nah, ini sini ada Alin ya. Kita klik enter. Tik. Nah, saya yakin dia akan posisi di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi, misalnya sini ya. Nah, ini kita klik aja Alin, kemudian center. Nah, saya yakin akan di tengah dia. Nah, kemudian kalau sudah di sini saya kasih tulisan Bapak Ibu. Nah, saya kasih tulisan. Saya kasih insert. Nah, kemudian ada text box ini Bapak Ibu. Nah, text box. Kemudian kita pilih di sini. Nah, kita klik Ibu di PPT ya. Welcome to an interactive English multimedia. An interactive English multimedia. Nah, ini coba Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan dengan mapelnya masing-masing Bapak Ibu. Untuk membesarkan, biasa Bapak Ibu diklik aja. Ya. Nah, ini. Digeser aja seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian atau tampil learning bolehlah. Ya. Nah, seperti ini. Media pembelajaran gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah silakan mungkin bisa instansi Bapak Ibu mungkin. Ya, Ctrl C, Ctrl V untuk lebih cepatnya ya. Nah, mungkin di sini sampai SMP itu Demang Bu Endang ini ya. Nah, sekolahnya Bu Endang. Ya. Warnanya bolehlah diganti, misalnya kasih warna apa, monggo silakan. Nah, menurut Bapak Ibu cantik ya. Nah, agak biru. Untuk apa ini untuk fontnya saya sarankan yang bisa dibaca Bapak Ibu, yang mudah dibaca, tidak usah yang aneh-aneh. Misalnya saya pilih apa ya? Nah, ini misalnya. Nah, ini saya pilih yang normal sudah ya. Ini saya pilih merah misalnya. Ini saya besarkan dikit ya. Oke, kemudian yang bawah ini sudah. Kemudian
dikasih tahun bolehlah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Untuk ini kreasi Bapak Ibu ya. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak misalnya gitu. Oke. Ya. Nah, ini saya kecilkan dikit. Oke. Ya, paling nggak seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena tadi kita menggunakan ini dengan memilih ini dengan apa? Manual, maka ini kita kasih tombol Bapak Ibu. Insert, kemudian di sini ya, picture. Di button Bapak Ibu. Ya, langsung aja kita ke button aja. Ya, ada button. Nah, kemudian kita pilih mana antara 1, 2, 3. Nah, saya coba yang pakai yang oval nih Ibu. Nah, di sini kalau sudah kita klik sini dan kita desain dulu warnanya Bapak Ibu. Nah, ini sangat mudah sekali Bapak Ibu karena sudah disediakan semuanya di Articulate ya. Nah, kemudian kalau mau mendesain ini seperti 3G juga bisa Bapak Ibu, nanti banyak di sini Bapak Ibu, di button tools nanti ya. Ada di button effect. Itu nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan di ikonnya silakan dipilih. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menggunakan icon yang Bapak Ibu download dari Google. Nah, jadi modelnya kan mainnya gambar nih Bapak Ibu. Jadi dia dibaca gambar. Nah, gitu. Oke, saya pilih ini. Nah, itu ya. Nah, ini kan oke, saya besarkan seperti nih, besaran huruf Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan? Ini intinya sama Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah paham di slide 1 ini, nanti untuk mengaplikasikan di slide berikutnya, insya Allah bisa. Yang penting Bapak Ibu nanti bisa ganti background. Sementara ini ya ganti background, memasukkan teks, kemudian gambar. Nah, untuk button, sekali lagi saya sampaikan, button untuk di storyline 3 itu nanti sudah disediakan di sini ya. Kemudian untuk yang gambar, Bapak Ibu nanti bisa insert picture. Misalnya Bapak Ibu kan punya button, sudah download dari Google, dari internet. Silakan nanti, atau enggak nanti bolehlah saya kirimi button dari saya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya coba buat button ini. Sebentar, di mana nih? Ah, ini tombol edit. Nah, ini nanti yang biru nanti saya berikan ke Bapak Ibu nanti. Nah, jadi nanti tinggal aja kalau misalnya mau connect ya tinggal milih tombol ini ya. Jadi tidak usah milih yang bawaan dari Articulate. Nah, klikin aja nanti akan coba ya saya open ya. Nah, nanti kan gini Bapak Ibu. Nah, tinggal seperti ini. Tinggal ganti aja nanti. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu yang kami hormati, sayangi, banggakan. Mungkin ada yang ditanyakan, langsung saja kalau belajar dengan Mas Eko itu sekiranya ada yang mengganjal dirasa, langsung saja ditanyakan. Begitu biar nanti tidak terus mengganjal sampai ke bawah tidur gitu ya Bapak Ibu. Dan jangan khawatir untuk materi Mas Eko ini nanti kita ini ada rekaman videonya, jadi nanti bisa disampaikan di grup. Ya, tadi ada yang menyampaikan materinya menarik, Mas, tetapi perlunya sepertinya diulang ini harusnya gitu. Jadi diulangnya nanti melalui video, nggih, Bapak Ibu yang kami hormati. Oke, monggo. Dari siapa Bapak namanya, kemudian dari mana asalnya, ngoten sebutkan. Pak Darus dari SMP 1 Sukoharjo. Nggih, monggo Pak Darus, silahkan. Ini nanti hasil dari slide-slide ini atau video atau dalam format file storyline. Ini nanti dalam bentuk storyline Pak. Jadi kita tidak video Pak nanti. Oh, ya. Nah, terus
Oh ya. Terus nanti kalau sudah jadi terus misalnya dipakai dijalankan di smartphone anak-anak, nanti apakah memerlukan software pendukung untuk menjalankan hasil produk ini? Seperti misalnya kalau PowerPoint ya nanti di HP-nya harus ada PowerPoint baru bisa mengoperasikan gitu. Sampun Pak? Iya, sampun. Langsung saja Pak. Untuk menjalankan aplikasi ini tidak ada software pendukung Pak. Jadi ini standalone Pak. Jadi dia berdiri sendiri. Ini beda ketika kita bermain di flash itu ada pendukungnya Pak. Pendukungnya aja itu sudah 21 mega. Nah itu kadang anak juga ketika saya masih bermain di flash dulu, sebelum saya mengenal Articulate, itu anak sudah lupa ini kok enggak bisa dibuka, padahal itu baru pendukungnya Pak. Nah sedangkan ini tidak ada pendukungnya. Jadi ketika Bapak share lewat WhatsApp lah yang paling sederhana ya, lewat WhatsApp, kemudian anak-anak install itu, nanti langsung bisa dijalankan Pak. Gitu. Jadi hasil file ini nanti, misalnya ini video pembelajaran ya, ini dikasih judul video pembelajaran. Nah terus nanti di anak-anak itu filenya itu diinstalkan dulu atau langsung bisa dijalankan seperti file Excel atau apa itu? Ya nanti diinstal Pak modelnya. Bapak contoh ya, Bapak ingin download aplikasi dari Play Store ya, kan otomatis ketika file itu sudah jatuh di HP Bapak kan ada perintah untuk install toh. Ya itu kan itu sama Pak, cuma ini bedanya ini kita kan tidak kerjasama dengan Play Store, kita langsung sendiri Pak. Jadi kita sudah buat aplikasi langsung kita kirim, nah gitu. Ya. Teguh. Jadi itu bukan per produk ya, misalnya pembelajaran pertama terus besok saya buat pembelajaran kedua, bukan setiap kali pembelajaran itu diinstal gitu ya hasilnya. Atau anak sudah menginstal dulu seperti PowerPoint lah, misalnya di laptop sudah ada PowerPoint, nah nanti kan hasil produknya kan PPT, ya nanti punya PowerPoint dulu, misalnya nanti ada file-file hasil jadinya PPT tinggal bisa dibuka gitu atau gimana? Jadi Bapak ketika membuat contoh, kalau saya sarankan buatnya per KD Pak. Jadi per KD ya, misalnya KD. Satu aplikasi satu KD Pak gitu. Nah ketika contoh chapter 1 ya, bab 1 misalnya, itu ada aplikasi gitu. Bapak share des ke anak. Nah, dipelajari, setelah itu Bapak buat chapter yang kedua, Pak. Nah, gitu. Nah, kemudian share ke anak lagi. Bentuknya langsung aplikasi ya itu nanti, hasil jadinya aplikasi ya. Aplikasi, Pak. Nah, sebelum di aplikasi, nanti untuk mengatasi atau mensiasati anak yang tidak punya HP bisa menggunakan PC. Nah, gitu. Oh ya. Ya, kalau di PC harus diinstal dulu Articulate softwarenya atau enggak? Enggak usah, Pak. Enggak usah. Jadi langsung kita hasilnya. Nanti cara menjalankannya itu dengan indeks, kemudian klik kanan, kemudian kita buka dengan Chrome, Pak. Nah, bisa. Atau Mozilla bisa gitu. Berarti itu nanti yang misalnya ada tombol-tombol interaktif itu bisa di HP bisa langsung disentuh dengan jari, itu sudah bisa Pak, bisa nanti jalan nanti. Oh ya. Tapi ini saya sarankan untuk Bapak semuanya tidak hanya Pak Darus Jadi ini modalnya harus sabar Pak. Nah, harus sabar. Nah ini kalau saya bayangkan ketika saya pertama kali belajar aplikasi dengan sebelum saya ketemu Articulate ini, itu lebih ngeri lagi Pak. Saya bisa mengatakan ngeri karena kita kan background dari guru ya. Guru harus ketemu dengan dengan bahasa program itu kan ngeluh Pak niku. Wah, ada titik, koma, petik, tanda seru. Waduh. Lah, ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh software. Jadi kita sebagai guru bisa membuat aplikasi tanpa skrip. Nah, gitu Pak. Nah, terus ini di pojok ini kan ada publish itu ya. Betul itu Pak. Nanti kita sampai ke situ Pak. Enggak, saya tanya dulu. Itu nanti ini tidak bisa dipublish dalam bentuk video ya pokoknya. Enggak bisa Pak. Ini beda lagi Jadi
Mungkin yang Pak Darius maksud itu nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang lain, software yang lain. Kalau yang saya sarankan nanti kalau yang berbasis video kita ke PPT aja Pak, nanti bisa. Oh ya, ya. Udah paham ya, makasih. Siap. Ya. Ya, mungkin pertanyaan Pak Darius ini mewakili dari beberapa peserta nih. Ini saya yakin banyak peserta yang punya pertanyaan seperti Pak Darius ini. Ya, mudah-mudahan terwakili. Ya. Atau mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya langsung ya. Saya langsung aja Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu paham dengan memasukkan gambar, kemudian memasukkan teks, background dan lain sebagainya, ini ada perintah yang harus kita berikan kepada tombol ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita memberikan perintah, tadi kan kita membuat banyak scene ya. Nah sekarang kita coba lihat ke scene berikutnya. Jadi setelah pembuka ini nanti ini akan menuju kemana Bapak Ibu gitu. Ya, jadi pengennya Bapak Ibu mengarahkan siswa kemana, tombol ini diarahkan kemana. Nah kemudian, oke, saya langsung menuju ke story view Bapak Ibu. Nah tadi kan kita membuka ini ya. Membuka ini, kemudian saya KD Bapak Ibu. Nah KD. Nah ini, saya saya pastikan dulu bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk menghilangkan ini. Ono petir emang. Wah, enak sekali petenya ini. Ya, oke Bapak Ibu, ada sponsor lewat ya. Oke, ada button ya, seperti yang kita lakukan di slide yang pertama tadi di scene pembuka. Ini kita hilangkan ya Bapak Ibu ya. Kita hilangkan aja. Ini by user sudah. Nah, kemudian ini ya. Ini kemudian kita pilih reset to initial state. Nah, reset to initial state. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu coba bisa nanti mempreview apakah ini tombolnya sudah hilang semua apa belum. Ya. Ini kita klik player ya. Nah, oh ternyata di sini masih ada resources Bapak Ibu. Nah, jadi tadi setelah Bapak Ibu menghilangkan tombol sebelah kanan sini, Bapak Ibu coba tekan tadi player. Di sini ada resources lah. Ini kelihatan Bapak Ibu. Jadi tombol-tombol yang masih tersisa itu kelihatan. Jadi tadi saya lupa Saya lupa untuk bahwa ada player yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Oke, sebentar. Tadi kan kita menghilangkan ini. Menghilangkan ini yang tanda tombol-tombol bawaan dari articulate. Setelah ini hilang, maka Bapak Ibu coba cek di sini Bapak Ibu. Di player ya. Kemudian Bapak Ibu ini yang masih ada nih tersisa. Ada resources, kemudian menu, kita klik aja. Nah, klik hilang. Bapak Ibu bisa lihat perubahannya Bapak Ibu. Perubahan di sini. Ya, perubahan di sini. Oh, ini masih ada title. Kita hilangkan aja. Ini masih ada volume, kita hilangkan aja. Ini ada caption, kita hilangkan aja. Karena apa? Nanti kita tombol-tombol kan kita sediakan Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan aja semuanya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan ini tadi yang pertama nggih. Kita coba cek aja. Oh, ternyata sudah hilang Bapak Ibu. Ya. Oke. Untuk yang next dan pref ini diabaikan aja karena biasanya kalau di sini sudah hilang nanti akan hilang sendiri, ya. Ya. Nah, ini kita hilangkan aja. Pokoknya dicek aja Ibu, dicek playernya ya. Kalau misal Bapak Ibu nanti cek ini player kok masih ada tombol yang tersisa, berarti masih ada yang ketinggalan. Nah, itu. Nah, ini diabaikan aja karena biasanya kalau ini sudah kita hilangkan, itu nanti akan hilang. Ya. Oke, kalau sudah, ini seperti biasa tadi kita double klik Bapak Ibu. Kita double klik. Untuk ukurannya tidak usah diubah lagi karena ikut yang slide yang pertama. Nah, untuk yang ini kita klik kanan seperti tadi format background. Kemudian ini kita kasih picture. Kemudian ini sama seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika membuat atau memberi background di PPT Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini saya samakan aja lah background-nya ya. Nah, ini saya samakan aja.
Oke. Kalau apply to all bisa Bapak Ibu. Nah, tapi saya pengen nanti siapa tahu nanti di slide yang beda saya akan memberikan warna yang beda gitu. Nah, kemudian saya pilih insert ya, klik insert. Pilih teks ya. Text box di sini. Saya pilih KIKD ya. KI atau KD ya. Oke, gini Bapak Ibu. Kita besarkan aja. Nah, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menambahkan KIKD yang sudah Bapak Ibu punya di komputer Bapak Ibu. Misalnya saya pilih ini, insert kemudian text box. Di sini Bapak Ibu bisa mengetik secara manual, bisa copy paste juga dari ini file Bapak Ibu yang berupa Word ya. Nah, jadi kan begini bisa nanti. Nah, kalau misalnya terlalu lama ya Bapak Ibu nanti bisa copy paste tadi ya. Nah, coba saya praktekkan ya. Saya copy paste. Nah, sebentar Bapak Ibu. SMP ya. Saya buka administrasi saya misalnya ini. Oke, katakanlah ini lah. Ini saya punya file Word misalnya. Anggap aja ini administrasi ya. Ini saya copy aja. Bapak Ibu lihat Word saya enggak? Tampilan Word saya. Enggak muncul Mas Eko. Oh, udah muncul ya? Oke, saya close dulu, saya stop dulu. Nanti. Ya, oke, Bapak Ibu anggap aja ini adalah administrasi ya. Ini saya copy, nah ini saya copy aja. Nah, saya copy, saya klik kanan, saya copy, kemudian saya menuju ke artikelate saya. Nah, Bapak Ibu, ini saya stop dulu. Saya ini jaga nih nek, buatan ketinggal nih. Nah, saya langsung menuju ke artikelate saya. Nah, ini terus saya paste saja, Ctrl V gitu. Nah, ini kan, ini contoh ya. Nah, ini contoh KIKD-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan lagi, misalnya kalau materi silakan. Nanti untuk tugas hari ini nanti Bapak Ibu silakan install, kemudian melengkapi yang Bapak Ibu ingin sajikan di media Bapak Ibu dari apa itu? Tadi ada pembuka, kemudian KIKD, ada materi, ada evaluasi, ada profil. Nah, ini untuk jadi nanti ini sebagai bahan untuk pertemuan yang kedua, Bapak Ibu. Nanti saya harapkan pertemuan kedua full nanti kita mulai proses dari memberikan perintah di button sama ini sampai publish ke APK, ke smartphone. Oke, ini masih ada sekitar waktu untuk 5:30 ya. Ini saya serahkan ke, oh ya Bapak Ibu jangan lupa disimpan Bapak Ibu. Nah, jadi khawatir saya nanti karena ini untuk software yang lumayan berat ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya kendala di tengah-tengah Bapak Ibu membuat media, Bapak Ibu sudah membackup-nya. Oke, saya simpan file, kemudian save as Bapak Ibu. Save as, kemudian saya simpan di lokal D misalnya. Lokal E mungkin lah. Lokal D aja wis. Ya, saya simpan di aku bisa misalnya ya. Saya buka, saya open. Nah, ini saya kasih judul media saya misalnya deskriptif untuk materi saya ya, materi bahasa Inggris saya Bapak Ibu. Deskriptif. Nah, itu. Oke, ini saya simpan Bapak Ibu. Besok kita lanjutkan lagi kan gitu. Nah, jadi jangan khawatir, ini bisa disimpan dan besok bisa dilanjutkan meskipun belum publish Bapak Ibu. Jadi publish itu digunakan setelah Bapak Ibu melihat bahwa ini media ini sudah sempurna.
semua button sudah bisa dijalankan, video sudah bisa dijalankan, teks, kemudian gambar sudah sesuai, baru Bapak Ibu publish media ini. Oke, silakan saya kembalikan ke Mas Muiz atau Mbak Fitri. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Eko. Baik. Ini kebetulan Mas, Mbak Fitriah barusan ngabari kalau terlempar dari Oh ya. Dari ya Zoom ini, kemudian ini masih berusaha masuk lagi. Monggo kami tawarkan kepada Bapak Ibu, ya tadi sudah diterangkan oleh Mas Eko. Jadi memang ini merupakan materi yang sangat menarik Mas Eko, cuman memang harus butuh diulang-ulang, ya. Nah, itu dengan menonton rekamannya maupun tutorial dari Mas Eko yang sudah Mas Eko persiapkan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, kami izin tanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam. Wah, Bu Nur, ya ketemu lagi Bu Nur. Ya. Ini Pak Eko, kan tadi ada articulate storylink yang 1, 2, 3. Ini udah langsung ketiga nih atau gimana nih Pak Eko? Ya, jadi gini Bu, dari articulate ketika katakanlah dia lahir ya, jadi 2012 dia versi 1. Jadi kemudian 2014 dia versi 2. 2017 kita versi ketiga. Saya mencoba untuk mengenalkan yang terbaru Bapak Ibu. Nah nanti, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu nanti bisa gunakan yang kedua sesuai kemampuan laptop Bapak Ibu. Nah coba. Ya, itu makanya Pak Eko. Gitu ya. Tapi saya menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu laptopnya mumpuni, ya ini katakanlah kalau laptop dengan spek Core i3 itu sudah bisa articulate storyline 3. Tapi kalau yang di bawahnya mungkin pakai yang 2 saja gitu. Kalau yang tadi Pak Darus tadi ya 6 Windows 10 64 bit insya Allah sudah bisa yang versi yang ketiga. Nah, enaknya gini Bu Nur, ketika kita menggunakan articulate versi 3 itu sudah lengkap Bu. Jadi Ibu ketika mau buat soal interaktif itu sudah disediakan. Tapi kalau yang di versi 2 itu masih kita meng-create dari awal. Nah, gitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya ini mungkin setelah pelatihan ini ya jadi kita kan sudah ada di era digital ya, kita harus bisa mengikuti software-software yang sekarang lagi tren ya. Jadi saya sarankan coba Ibu bayangkan ketika ada handphone baru, itu kan rasanya pengen beli Bu. Nah sekarang diganti Bu, jangan HP Bu, laptop. Berarti saya ganti laptopnya Pak. Nah gitu, Ibu nyambung apa yang saya inginkan ya. Iya. Oke Mas Eko, makasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Eko. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu. Kami persilahkan. Izin tanya Pak. Ya mungkin Bu. Tadi yang dijelaskan sama Pak Eko tadi untuk praktek ini tadi kan yang storyline 3 ya? Ya, 3. Jadi nanti begitu kita download storyline 3 itu langsung tampilannya seperti yang awal Pak Eko tadi ya? Jadi gini Bu, setelah Ibu download dari yang di-share oleh Mas Muiz atau dari panitia, Ibu nanti diinstal dulu Bu. Diinstal itu di bawahnya kan ada seandainya sudah diinstal. Nah, betul. Sudah diinstal, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada new project, seperti Ibu membuka PowerPoint adanya. Ada file new, ada new project, ada Ibu nanti pilih new project gitu. Dan nanti tampilannya akan sama seperti saya. Gitu. Prinsipnya untuk membuat mau gambar atau teks itu sama persis dengan di PPT ya? Ya, untuk persis di storyline tadi? Persis. Nggak ada beda ya? Tidak ada bedanya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya laptop bisa yang storyline 3 dari salah satu aja kan? Ya, salah satu aja Bu. Salah satu aja. Oke, terima kasih Bapak. Oke, dari mana Bu? Bu Diah ya? Oke, dari jauh ini Pak, dari Sumatera Utara. Wih, mantap, luar biasa. Dari Sibolga Pak. Oke. Mungkin nggak tahu Sibolganya. Jadi Sumatera Pernah Utara dengar, ikut. Bu? Oh, Sumatera ya. Ya. Gubernurnya baru ya. Oke, siap.
Nggih. Makasih. Bapak Ibu, ini saya share sebentar, saya share screen nggih. Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika nanti belajar. Ini ketika Bapak Ibu buka YouTube. Lalu Mas Muiz kelihatan YouTube saya nggih? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya. Oke, Bapak Ibu buka YouTube, kemudian ini misalnya media ketik aja pembelajaran. Nah, ini sudah berbasis articulate. Nah, storyline tambah itu ya. Storyline. Nah. Story. Nah, ini. Bapak Ibu ketik aja media pembelajaran berbasis articulate storyline. Di enter Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ini langsung menjadi peringkat yang pertama Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngetik ini adalah karya saya ketika kemarin dapat kontrak dari Kemendikbud untuk mengisi portal pendidikannya. Jadi saya alhamdulillah setiap tahun dapat kontrak dari Kemendikbud untuk mengisi salah satu portal pendidikannya, yaitu menyediakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini saya kan bahasa Inggris. Jadi ini adalah review dari pertama saya membuat dari nol sampai publish, insya Allah nanti ada di sini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masih belum puas, silakan diarahkan ke bawah. Nah, diarahkan ke bawah, silakan Bapak Ibu nyambung dari apa yang saya sampaikan itu. Nah, ini ada pertemuan 1. Nah, mirip dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada sore hari ini. Tutorial pembuatan media interaktif dengan articulate storyline 3. Sekali lagi saya sampaikan, intinya untuk versi 2 dan versi 3 yang saya sampaikan linknya tadi, itu sama Pak Ibu, mulai dari insert. Nah ini tampilannya pertama kali Pak Ibu, tadi yang ditanyakan Bu Diah tadi ya. Nah ini seperti ini tampilannya, nah nanti dilihat aja. Ini sudah ada sekitar ya hampir 6.000 yang menontonnya, saya upload 7 bulan yang lalu. Nah ini kan menunjukkan bahwa articulate ini lagi tren Bapak Ibu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang mempelajarinya. Oke, gitu Mas Muiz. Oke, Manten Nuwun. Ya, ini alhamdulillah Bu Fitra sudah masuk lagi Mas Eko. Ya, sepenuhnya kami serahkan Bu Fitri ya. Semoga Bu Fitri ya. Terima kasih Pak Muiz. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu semua. Listriknya padam, jadi ikut-ikutan gelap. Ya, terima kasih Mas Eko pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum ke penghujung acara, mungkin dari Bapak Ibu yang disampaikan Mas Eko, ada yang masih membuat unek-unek di benak Bapak Ibu semua. Monggo, silakan tidak usah ragu untuk menanyakan Bapak Ibu, karena Mas Eko siap memberikan solusi untuk apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Monggo silakan. Satu pertanyaan lagi nggih, Mbak Fitri nggih. Monggo. Ya, satu pertanyaan lagi, monggo. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, masih ada satu pertanyaan yang nanti mungkin bisa saya jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu masih punya pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu. Besok bisa kita lanjutkan untuk diskusinya, gitu. Ya, oke. Terima kasih Mas Eko. Ada kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya, satu penanya lagi. Tetapi kalau dirasa dari Bapak Ibu belum muncul unek-uneknya, nanti bisa disampaikan di grup WA, karena selama 4 hari ke depan Mas Eko selalu bersama kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan, tidak usah khawatir ya untuk bertanya, apapun kesulitannya disampaikan saja. Insya Allah nanti kami akan memberikan solusi terutama dari narasumbernya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami sampaikan bahwa Master Nusa dalam 1 bulan ini, yaitu di bulan Januari, dari mulai sekarang tanggal 7 sampai hingga nanti tanggal 27 Januari, melaksanakan banyak sekali jenis diklat Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk mungkin saudara, teman, atau handetolan, ataupun siapa saja, atau mungkin dari Bapak Ibu sendiri berminat untuk mengikuti diklat yang kami jadwalkan yang sudah di-share di grup WA kita ya, dari tanggal 7 sampai 27 Januari 2021. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang sangat baik ini
karena ini semua adalah dalam rangka untuk mengembangkan inovasi kita, mengembangkan keilmuan kita, sehingga akhirnya kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai pendidik tentunya, dan menghantarkan anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena ada sebuah kalimat yang menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu atau murid-muridmu sesuai pada zamannya. Jadi mau tidak mau hari demi hari kita harus selalu berkarya dan berinovasi. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk jadwal kegiatan diklat bisa Bapak Ibu semua lihat, atau kalau tidak bisa dikunjungi di websitenya Master Nusa Bapak Ibu di www.masternusa.net, di www.masternusa.net. Di situ semua akan Bapak Ibu bisa dilihat secara jelas. Demikian, kalau tidak ada yang disampaikan, jangan lupa yang belum absen bisa absen, sudah di-share oleh Pak Muiz di grup WA. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Eko atas ilmu yang diberikan sore hari ini. Sama-sama Mbak Fitri. Siap. Dan masih bisa bertemu kembali dengan Mas Eko Bapak Ibu besok sore di waktu dan jam yang sama, yaitu di pukul 15:15, Zoom sudah dibuka dan kegiatan akan dimulai pada pukul 15.30. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua pihak, terutama Bapak Dr. Ngasbun, kemudian Pak Hartono, Pak Muiz, dan terutama Bapak Mas Eko dan Bapak Ibu semua peserta diklat. Tetap semangat untuk sore hari ini dan tetap semangat terus untuk sore-sore selanjutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf dalam mendampingi Bapak Ibu jika banyak kekurangan, kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sugeng sonten, sugeng istirahat, dan semoga tetap sukses dan semangat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuwun Bapak Ibu semuanya nggih. Atur nuwun.